Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Alfi Lailatun Nikmatul Izzah. Kali ini saya akan merefleksikan koneksi antar materi modul 2.2. Refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa aspek akademik adalah hal utama dalam pendidikan, sehingga kesejahteraan emosional siswa tidak begitu penting. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kesejahteraan emosional siswa memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi akademik dan keberhasilan belajar secara keseluruhan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan hanya tentang transfer pengetahuan dan keterampilan teknis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional merupakan bagian esensial dari pendidikan yang membentuk karakter kepemimpinan dan kesiapan hidup siswa di masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa mengajarkan materi akademik adalah satu-satunya tugas guru yang penting. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pentingnya guru sebagai model peran dalam mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan berempati. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, kesimpulan yang dapat diambil tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pengetahuan. Pemimpin pembelajaran akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Guru akan memahami bagaimana emosi dan hubungan sosial mempengaruhi proses belajar siswa. 2. Pengembangan keterampilan. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, pemimpin pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung siswa dalam mengelola emosi mereka sendiri, membangun hubungan yang positif, dan menangani konflik dengan baik. Keterampilan ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. 3. Perubahan sikap. Terjadi perubahan sikap yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan emosional siswa. Pemimpin pembelajaran akan lebih cenderung untuk mengutamakan kesejahteraan emosional siswa sebagai bagian integral dari pendekatan pembelajaran yang holistik. Dengan demikian, pemimpin pembelajaran yang mempelajari dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, tetapi juga mendukung pertumbuhan holistik siswa dalam aspek sosial, emosional, dan akademik mereka. Koneksi antar materi modul 2.2. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengedepankan konsep pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mencakup aspek akademik tetapi juga aspek moral, sosial, dan emosional siswa. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan yang mencakup kehidupan sehari-hari siswa dan pembentukan karakter. Peran dan nilai guru penggerak serta visi sekolah. Guru penggerak bertanggung jawab dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan termasuk pembelajaran sosial dan emosional dalam praktek sehari-hari di sekolah. Visi sekolah yang mengintegrasikan PSE, pembelajaran sosial emosional, akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Budaya positif. Budaya positif di sekolah mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang mendorong kesejahteraan sosial dan emosional siswa, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan bagian integral dari upaya menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung. Pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi mengakui keberagaman siswa dalam kebutuhan belajar siswa yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran sosial dan emosional membantu guru dalam membedakan pengalaman belajar siswa berdasarkan kebutuhan mereka, termasuk dalam pengelolaan emosi, keterampilan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Secara keseluruhan, modul-modul sebelumnya memberikan landasan filosofis, nilai-nilai, dan strategi yang mendukung implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Mereka saling melengkapi dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik, inklusif, dan mendukung pertumbuhan komprehensif siswa. Apa itu pendidikan yang holistik dan inklusif? Pendidikan holistik menekankan pengembangan seluruh potensi individu, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang seimbang dan memiliki kesejahteraan secara keseluruhan, bukan hanya akademis tetapi juga dalam hal kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pendidikan inklusif mendorong partisipasi dan keberhasilan bagi semua siswa, tanpa memandang perbedaan mereka dalam kemampuan, latar belakang, atau karakteristik pribadi lainnya. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan sekolah yang ramah bagi semua siswa, di mana mereka dapat merasa diterima, dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Secara keseluruhan, pendidikan yang holistik dan inklusif bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga sehat secara emosional, mampu berinteraksi sosial dengan baik, dan siap menghadapi tantangan kehidupan di dunia yang kompleks dan beragam ini. Pendekatan ini menempatkan perhatian pada kebutuhan individu secara menyeluruh dengan menghargai keberagaman dan mempromosikan inklusi sebagai nilai-nilai dalam proses pendidikan. Demikian refleksi saya dan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.